Pesan kepada Maria tentunya jauh lebih ajaib dibandingkan dengan pesan kepada Zakaria. Namun kita akan melihat dua reaksi berbeda yang mengandung banyak pelajaran rohani bagi kita. Di Natal kali ini, kita akan berbicara tentang lawatan malaikat Gabriel kepada dua sosok yang sangat berbeda, yakni seorang imam terhormat yang dipilih untuk melayani di Bait Suci dan seorang gadis muda belasan tahun yang tidak dikenal. Dalam bahasa masa kini, seorang pendeta besar dan seorang gadis desa yang beribadah di jemaat kecil. Malaikat Gabriel membawa dua pesan yang hampir sama, pesan yang sangat sulit untuk dipercaya, yaitu kelahiran seorang bayi kepada pasangan lansia yang mandul, dan kelahiran bayi oleh seorang gadis muda yang belum menikah. Pesan kepada Maria tentunya jauh lebih ajaib dibandingkan dengan pesan kepada Zakaria. Namun kita akan melihat dua reaksi berbeda yang mengandung banyak pelajaran rohani bagi kita. Alkitab berkata Zakaria dan Maria merupakan orang benar di mata Allah, yakni keduanya mengasihi Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Lukas 1 ayat 6 dan Lukas 1 ayat 28. Jadi mereka berdua adalah yang terbaik dari keturunan Harun dan keturunan Daud. Karena Zakaria dan Elisabet berasal dari keturunan Harun, sementara Maria dan Yusuf berasal dari keturunan Daud. Jika hidup mereka tidak benar, Allah tentu saja tidak akan memilih mereka untuk memikul sebuah tanggung jawab yang sedemikian besar, yakni dengan menjadi orang tua yang masing-masing membesarkan seorang bentara atau pembuka jalan bagi Sang Mesias dan bagi Mesias itu sendiri. Alkitab berkata, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Lukas 1 ayat 11-12. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Lukas 1 ayat 28-29. Perhatikan reaksi mereka berdua saat menerima lawatan dari sang malaikat. Alkitab berkata bahwa Zakaria terkejut dan menjadi takut di hadapan Gabriel. Sementara Maria hanya terkejut saat mendengarkan isi salam yang diungkapkan oleh Gabriel. Ini berarti bahwa Maria tidak terganggu dengan kehadiran Gabriel, tetapi sangat bingung dengan arti salam itu. Kita tentunya akan berpikir bahwa Zakaria akan memberikan reaksi yang lebih terpuji dibanding Maria, karena ia berasal dari keturunan Imam Harun, seorang imam terpilih yang melayani di Bait Suci dan mengajar hukum Taurat. Sementara Maria hanyalah seorang gadis desa yang bukan siapa-siapa. Seorang gadis desa yang berasal dari kalangan umum yang tidak memiliki tanggung jawab apapun di Bait Suci. Di sini kita dapat menangkap satu pesan penting bahwa apapun peran atau posisi kita di gereja, tidaklah mencerminkan kebesaran rohani kita di hadapan Tuhan. Ungkapan salam dari malaikat Gabriel sebenarnya memiliki arti sebuah pujian. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Keterkejutan Maria menunjukkan bahwa Maria tidak terbiasa menerima pujian dari orang lain, apalagi pujian sedemikian tinggi dari seorang malaikat. Bukannya merasa tersanjung, pujian itu justru membuatnya bingung. Apa arti salam itu? Lukas 2 ayat 29. Bayangkan jika hal itu terjadi pada kita. Anda dipuji, dan yang memuji Anda bukanlah orang sembarangan, tetapi seorang malaikat yang diutus langsung oleh Allah. Kemungkinan besar hal itu akan meningkatkan kesombongan kita. Tetapi tidak dengan Maria, ia memiliki kerendahan hati. Karena itu, tidaklah mengherankan kalau Allah memilih dia untuk menjadi ibunda Sang Mesias. Namun komitmen Maria kepada kehendak Allah harus ia bayar dengan harga yang sangat mahal. Di Lukas 1 ayat 34 dan 38 memberitahu kita bahwa akibat dari kehamilannya yang di luar nikah ini akan membawanya pada skandal yang amat besar. Dia akan menjadi bahan pembicaraan dan gosip di seluruh komunitas. Ini hal yang sangat memalukan. Namun di balik skandal yang besar ini, ada berkat terbesar yang akan turun ke atas umat manusia. Dan lihatlah bagaimana Maria tunduk sepenuhnya pada pesan malaikat di Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tanpa komitmen utuh untuk melakukan kehendak Allah, tidaklah mungkin untuk Maria menerima pengaturan ini. Salam Gabriel bagi Maria yang sudah bertunangan itu memiliki arti ancaman hukuman mati di rajam batu akibat dari kehamilan yang tidak dapat dijelaskan. Yohanes 8 ayat 7.
Alkitab mencatat dia hampir ditinggalkan tunangannya kalau Allah tidak ikut campur. Allah harus mengutus malaikatnya sekali lagi kepada Yusuf dalam mimpi untuk menyelamatkan pernikahannya. Selain itu di Lukas 2 ayat 34-35 mencatat nubuatan seorang nabi yang bernama Simeon bahwa sebuah pedang akan menembus jiwa Maria. Dan beberapa waktu kemudian nubuatan itu digenapi. Maria harus menyaksikan anaknya yang lahir dari kandungannya sendiri dianiaya, disiksa, digantung di atas kayu salib, ditombak, dan pada akhirnya mati di depan matanya. Jika kasihnya kepada Yesus hanyalah kasih yang bersifat manusiawi, adalah sangat mungkin bagi Maria untuk mempertanyakan Allah dan kehendaknya. Mengapa semua ini terjadi? Apa salah saya? Apa dosa saya? Kedengarannya seperti yang biasa kita lakukan. Namun Yohanes 15 ayat 25-27 memberitahu kita bahwa Maria bersama dengan seorang perempuan lain hanya berdiri di situ. Sangat luar biasa melihat Yohanes menghilangkan segala aspek emosional. Tidak ada melodrama, tidak ada sensasi. Mereka hanya hadir dan berdiri di situ untuk Yesus. Mari kita melihat Zakaria sebentar dan bagaimana reaksinya pada saat menerima pesan dari malaikat. Zakaria meragukan pesan dari Gabriel itu, Lukas 1 ayat 18. Walaupun Zakaria itu setia dan benar, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, Lukas 1 ayat 6. Namun dia masih belum terbiasa bergaul dengan Allah. Sekalipun malaikat Gabriel sudah memberikan jaminan dan menyatakan kabar baik, Zakaria masih meminta jaminan tambahan, Lukas 1 ayat 18. Fakta bahwa Gabriel memiliki otoritas bukan saja untuk membawa kabar baik, tetapi juga menjatuhkan hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa Gabriel ini bukanlah malaikat biasa. Allah mengharapkan respon yang lebih baik dari Zakaria sebagai seorang imam terpilih. Namun apa yang terjadi? Zakaria meragukan Allah. Akhirnya Gabriel menghukum Zakaria dan membuatnya bisu selama 9 bulan akibat dari ketidakpercayaannya. Lukas 1 ayat 20. Perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa dosa dimulai dengan keraguan terhadap Allah, seperti yang terjadi pada Adam dan Hawa. Selanjutnya akan terbuka ruang yang besar untuk tidak mempercayai Allah. Kisah Zakaria ini mengingatkan saya akan kisah Gideon di Hakim-Hakim 6 ayat 36. Walaupun tidak sepenuhnya sama persis. Puncak dari pesan malaikat itu juga yang menjadi pesan penting dalam Natal tahun ini adalah sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Pertanyaannya ialah apakah kita benar-benar percaya bahwa Allah dapat melakukan apa yang mustahil? Pengajaran Yesus dipenuhi dengan prinsip ini. Matius 17 ayat 20, Matius 19 ayat 26. Dalam kenyataannya pengajaran Yesus adalah mustahil bagi manusia duniawi. Namun apa yang dianggap mustahil seringkali menjadi kenyataan. Kita sering menyaksikan perubahan dalam hati saudara-saudari kita yang sebelumnya egois, sombong, dan kasar menjadi seorang yang lemah lembut dan memberi diri kepada orang lain. Kita menyaksikan orang meninggalkan pendidikan dan pekerjaan yang baik untuk melayani Tuhan. Mujizat kelahiran kembali, dari orang berdosa menjadi orang kudus, dari hidup menuju kebinasaan berpindah menuju pada kehidupan yang kekal bersama Yesus. Semua ini adalah pekerjaan Allah yang dahsyat. Kita tidak akan dapat mengalami kegenapan rencana keselamatan Allah dalam kehidupan kita, yaitu mengalami apa yang mustahil dan menjadi kenyataan, jika kita tidak memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah harus dimulai dahulu dengan unsur pasifnya, yaitu penyerahan total kepada kehendak Allah, seperti yang pernah dilakukan Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.